Halo, selamat siang. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah manajemen biaya. Materi hari ini yang akan kita pelajari berjudul Cost Volume Profit Analysis. Jadi analisis terhadap volume biaya laba ya. Nah, pada hari ini Cost Volume Profit itu bisa kita singkat menjadi CVP atau CVP. Jadi CVP itu mengkaji antara laba, volume, yaitu kuantitas yang terjual, dan biaya yang terjadi dalam satu periode akuntansi. Kajian atas hubungan variabel-variabel tersebut dapat memberikan informasi kepada manajemen untuk biaya yang terjadi serta volume yang harus dihasilkan untuk mencapai target laba tertentu. Nah, ini cost volume profit analysis ini merupakan alat yang digunakan untuk memahami hubungan timbal balik antara biaya, volume, dan laba dalam organisasi dengan memfokuskan terhadap 5 elemen, yaitu harga produk, volume atau tingkat penjualan, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan bauran produk yang dijual. Nah, laba di sini dapat diperhitungkan dari selisih positif antara pendapatan dikurangi dengan biaya. Faktor yang mempengaruhi laba adalah volume produk yang dijual, harga jual produk pendapatan, dan biaya, yaitu biaya baik variabel dan biaya tetap. Nah, perencanaan jangka pendek dan alat analisisnya itu mendukung penentuan harga produk, mendukung dalam analisis pengaruh perubahan volume pada laba jangka pendek, mendukung manajemen fokus pada pengaruh perubahan biaya khususnya pada laba, dan mendukung analisis bauran produk yang mempengaruhi laba. Dasar analisis biaya volume laba itu adalah margin kontribusi, hubungan biaya, volume, laba dalam bentuk grafik, dan rasio margin kontribusi atau contribution margin. Nah, kita lihat contoh di tabel berikut. Ini adalah Acoustic Concept Incorporation, laba rugi kontribusi untuk bulan Juni. Pada penjualan, menjual 400 pengeras suara, yaitu dengan harga 100.000 dengan harga per unitnya 250, dikurangi dengan beban variabel 60.000 dan biaya per unitnya 150, maka margin kontribusinya 40.000 atau per unitnya adalah $100. Kemudian dikurangi juga dengan biaya beban tetapnya 35.000, maka laba bersihnya adalah 5.000. Ini tinggal dikurangi aja. Nah, jika dilanjutkan, penjualan satu pengeras suara itu $250. Kemudian dikurangi dengan beban variabelnya 150 dan margin kontribusinya 100. Kemudian dikurangi dengan beban tetapnya 35.000. Maka laba bersihnya mengalami, ini bukan laba tapi rugi bersihnya 34.900. Nah, apabila menjual 350 pengeras suara, maka total penjualannya 87.500 dikurangi beban variabel 52.000, maka margin kontribusinya 35.000 dan beban tetapnya tetap sama dengan yang di atas 35.000, maka mendapatkan laba atau rugi sama dengan 0. Berarti tidak untung dan tidak rugi, atau ini sama dengan ketemu dengan BEP atau break even point. Kemudian kalau menjual 351 pengeras suara, jadi mendapatkan laba bersih 100. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa laba bersih yang dihasilkan 100 dari penjualan 351 pengeras suara. Jadi, untuk mendapatkan keuntungan minimal harus menjual 351 pengeras suara. Nah, hubungan biaya, volume dan laba dalam bentuk grafiknya adalah demikian. Kita lihat fokus pada kotak yang warna biru. Titik impasnya adalah 350 unit pengeras suara atau penjualan senilai 87.500. Laba itu yang ada di kotak di atasnya, yang di bawahnya adalah area rugi.
Yang garis merah itu adalah total pendapatan, garis birunya adalah total beban. Pendapatan dan beban itu berlawanan ya, tidak segaris. Nah, kalau misalnya menjual 35.000 itu akan mengalami kerugian atau minus. Kemudian kalau 87.500 itu berada pada titik aman atau titik BEP, dan pada 150.000 itu sudah mendapatkan keuntungan. Nah, untuk break even point adalah bentuk khusus dari CVP analysis, yaitu untuk mengetahui berapa unit atau volume yang harus diproduksi agar perusahaan tidak mengalami tidak laba dan tidak rugi, jadi impas, atau berapa nilai penjualan hanya bisa untuk menutup biaya variabel dan biaya tetapnya saja. Nah, BEP rumusnya biaya tetap dibagi 1 dikurangin biaya variabel dibagi dengan penjualan. Kemudian kalau BEP ya untuk menghitung margin kontribusi dalam rupiahnya adalah biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi terhadap penjualan. Margin kontribusi atau contribution margin adalah harga jual dikurangin dengan biaya variabel. Kemudian kalau yang tadi itu biaya break even point dalam rupiah, dan kalau selanjutnya ini break even point dalam quantity, jadi berapa yang harus dijual. Bisa lihat di sini. Nah, ini artinya untuk menjual dia harus bernilai 387.750. Itu berarti BEP dalam rupiah atau dalam nominal. Tapi kalau BEP-nya di dalam quantity itu menunjuk pada unitnya atau objeknya 350 pengeras suara. Nah, selanjutnya rasio margin kontribusi. Itu adalah perbandingan antara margin kontribusi dengan total penghasilan. Penjualan 400 pengeras suara 100.000 dikurangi beban variabel 60.000 dan margin kontribusinya 40.000. Beban tetapnya 35.000, maka margin kontribusinya adalah 40.000 dibagi 100.000 sama dengan 40%. Kemudian kalau secara rupiah margin kontribusi per unitnya 100 per 250 sama dengan 40%. Perubahan dalam biaya variabel dan volume penjualan. Merencanakan peningkatan volume penjualan sebesar $30.000. Nah, di sini ada dua contoh, bauxite farm dan sterling farm. Nah, kalau bauxite itu penjualannya 100.000, sterling 130.000. Peningkatannya ada 30.000. Nah, 30.000 itu adalah 100%-nya. Nah, kalau untuk biaya variabelnya 60.000 untuk bauxite, untuk sterling 70.000 dan selisihnya adalah 18.000. Itu di angka 60% dan di margin kontribusinya terjadi peningkatan 12.000 atau 40%. Nah, margin kontribusi itu juga bisa dihitung dengan 30.000 dikali dengan 40% sama dengan 12.000. Nah, 12.000 itu adalah sama dengan peningkatan, yaitu 52.000 dikurangin 40.000. Selanjutnya perubahan dalam biaya tetap. Perubahan dalam biaya tetap adalah harga jual dan volume penjualan, yaitu menurunkan harga jual $20 per pengeras suara, kemudian unit penjualan meningkat 600 unit, dan meningkatkan biaya iklan $15.000 dan berapakah laba bersih yang dihasilkan. Kemudian terjadi penurunan atau peningkatan laba. Kemudian pada saat ini perusahaan menjual 400 pengeras suara per bulan. Manajer penjualan berniat mengganti sistem kompensasi dari gaji tetap dengan total $6.000 per bulan menjadi basis komisi, yaitu komisi sebesar $15 per unit pengeras suara yang terjual. Manajer penjualan yakin perubahan ini akan meningkatkan penjualan sebesar 15% menjadi 460 pengeras suara per bulan. Haruskah perubahan dilakukan? Jadi ini salah satu keputusan dari manajemen untuk bisa merubah sistem penggajian menjadi sistem komisi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan penjualan. Nah, analisis titik impas. Seberapa penjualan dapat menurun sebelum perusahaan mengalami kerugian? Perhitungan titik impas laba
sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel kemudian dikurangi dengan biaya tetap. Penjualan itu sendiri berasal dari beban variabel ditambah beban tetap ditambah dengan laba. Nah, dari contoh yang tadi, dari tabel tersebut, dari penjualan 400 pengeras suara, total penjualannya 100.000, beban variabelnya 60.000, margin kontribusinya 40.000, kemudian beban tetapnya 35.000 dan laba bersihnya 5.000. Penjualan yang dihasilkan adalah biaya variabel, yaitu beban variabel itu ditambah dengan beban tetap ditambah dengan laba. Beban variabelnya 150 per unit, kemudian beban tetapnya adalah 35.000 dan labanya masih 0. Maka yang harus dijual adalah 350 unit dari 35.000 dibagi 100, yaitu 350 unit pengeras suara untuk mendapatkan BEP. Nah, selanjutnya analisis target laba. Rumus dari biaya volume laba dapat digunakan untuk menentukan volume penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai target laba. Unit penjualan untuk mencapai target yaitu beban tetap ditambah target laba dibagi dengan margin kontribusi per unit. Masih dengan kasus yang sebelumnya di mana target laba yang ingin dicapai adalah 40.000. Berapa banyak pengeras suara yang harus terjual? Nah, untuk pertanyaan tersebut dapat dicari dengan menggunakan rumus penjual rupiah atau nominal penjualan untuk mencapai target sama dengan beban tetap ditambah target laba dibagi dengan rasio contribution margin. Nah, untuk margin keamanan atau safety margin ini safety margin itu adalah perubahan atau penambahan harga yang aman. Nah, safety margin adalah kelebihan dari penjualan yang dianggarkan dari titik impas volume penjualan, dan margin keamanan menjelaskan jumlah di mana penjualan dapat menurun sebelum kerugian terjadi. Presentasi margin keamanan atau safety margin itu berasal dari margin keamanan dalam satuan uang dibagi dengan total jumlah yang dianggarkan. Di sini yaitu dari penjualan 400 pengeras suara, penjualannya 100.000. Penjualan titik impasnya adalah 350 pengeras suara dengan harga 87.500 dan margin safety-nya adalah 12.500. Dari 100.000 dikurangi 87.500. Maka margin keamanan dalam bentuk presentasi adalah 12.500 dibagi dengan 100%, yaitu 12.500 dibagi 100.000 dibagi dengan total penjualan dianggarkan yaitu 100.000, maka dapatlah 12,5%. Pertimbangan biaya volume laba dalam memilih struktur biaya. Struktur biaya mengacu pada proporsi yang relatif biaya tetap dan biaya variabel dalam suatu organisasi. Nah, ini yang tabel 1 dan tabel 2 ada peningkatan, bisa kita lihat juga di sini. Laba bersihnya pada tabel 1 masih sama. Kemudian pada tabel yang kedua ada penambahan penjualan sebanyak 10.000. Itu berubah menjadi labanya di bauxite farmnya 14.000 dan sterling farmnya 17.000. Kemudian pada beban tetap, beban margin safety-nya pada bauxite-nya itu 25% dan sterling farm-nya 14%. Nah, beban tetapnya bisa dilihat dari tabel di atasnya yaitu 30.000 dan sterling farm 60.000. Rasio margin kontribusi 40% dan sterling farm 70%. Jadi menghasilkan tetap total penjualannya ada 100.000 dan titik impas dalam satuan uang penjualan 75.000 dan sterling farm 85.714. Margin keamanan dalam bentuk satuan uang 25.000 dan sterling farm 14.286. Jadi safety margin dalam bentuk presentasinya 25% dan sterling farm 14%.
Selanjutnya operating leverage, yaitu suatu ukuran seberapa sensitif laba terhadap perubahan dalam penjualan. Tingkat operating leverage memberikan estimasi yang cepat pengaruh perubahan dalam persentase tertentu pada laba operasi bersih ke dalam perusahaan. Semakin besar tingkat operating leverage, maka semakin besar pengaruh terhadap laba perusahaan. Tingkat operating leverage tidak konstan, itu tergantung dari tingkat penjualan perusahaan saat ini. Jadi operating leverage yang itu selalu tergantung kepada tingkat penjualan. Penjualan menurun berarti operating leverage-nya juga rendah. Nah, rumus untuk operating leverage adalah margin kontribusi dibagi dengan laba bersih. Nah, margin kontribusinya 40.000 untuk bauxite farmnya. Kemudian laba bersihnya 10.000. Maka operating leverage-nya 4. Tapi kalau misalnya di Starling Farms, margin kontribusinya 70.000. Kemudian laba bersihnya 10.000. Tinggal 70.000 dibagi 10.000 sama dengan 7. Jadi kalau bauxite itu operating leverage-nya 4 dan Starling Farm 7. Lebih tinggi yang Starling Farm. Nah, tingkat operating leverage tidaklah konstan. Nah, bisa kita lihat ini dari penjualan dari 75.000 naik 80.000, 100, 150.000 sampai dengan 225.000. Apakah operating leverage-nya semakin meningkat? Belum tentu. Jadi pada kolom yang pertama masih belum mendapatkan laba. Di kolom yang kedua labanya 2.000, seterusnya 10.000, 30.000 dan 60.000. Rumusnya bisa kita lihat ini tingkat operating leverage-nya A dibagi B. Ini margin kontribusinya adalah A, laba bersih adalah B. 30.000 dibagi 0 sama dengan plot tidak terhingga atau belum bisa dihitung. Kemudian 32.000 dibagi 2016, 40.000 dibagi 10.000 sama dengan 4, kemudian 60.000 dibagi 30.000 sama dengan 2, dan yang terakhir margin kontribusinya 90.000 dibagi 60.000 sama dengan 1,5. Jadi tidak selalu labanya bertambah atau labanya tinggi itu operating leverage-nya tinggi. Jadi tidak selalu. Karena yang mempengaruhi terbesarnya adalah beban variabel. Nah, selanjutnya bauran penjualan dan analisis titik impas. Mengacu pada proporsi relatif di mana produk berusaha dijual. Idenya adalah untuk menciptakan kombinasi atau bauran yang dapat menghasilkan laba terbesar. Jadi harus dibaurkan atau harus dikombinasi supaya mendapatkan laba yang lebih tinggi. Nah, ini analisis titik impas untuk beberapa produk. Jadi tidak hanya satu produk yang dijual, tapi ada beberapa produk supaya tujuannya adalah adanya subsidi silang dalam pendapatan atau laba. Nah, ini ada CDA dan CDB. Nah, di CDA itu penjualannya 20.000, di CDB 80.000. Nah, margin kontribusinya untuk CDA adalah 5.000 dan CDB-nya adalah 40.000. Jika di total, margin kontribusinya adalah 45.000. Nah, bisa kita lihat ya. Jadi, kalau CDA itu memang rendah, tapi ditutupi oleh penjualan dari yang CDB. Nah, titik impasnya berubah. Titik impasnya adalah beban tetap dibagi dengan rasio contribution margin. 27.000 dibagi 0,45. Jadi keseluruhannya adalah 60.000. Pergeseran bauran penjualan ini menyebabkan rasio contribution margin secara keseluruhan dan total laba menurun secara tajam dari bulan sebelumnya. Nah, di sini laba bersihnya hanya 3.000. Nah, kemudian di secara total kalau CDA itu penjualannya lebih tinggi dibanding CDB, maka tetap mendapatkan laba namun kecil atau lebih rendah dibandingkan kalau misalnya yang CD yang B. Karena apa? Karena penjualannya dari yang CDA itu dia tergolongnya rendah, tapi beban variabelnya juga tinggi. Kalau yang CDB penjualannya tinggi dan termasuknya untuk
beban variabelnya tergolong rendah karena persentasenya 50%, tapi yang CDE persentasenya 75%, tinggi termasuknya. Nah, di sini maka titik impasnya berada pada angka 90.000. Dia harus mendapatkan 90.000 untuk mencapai BEP. Nah, contribution margin adalah selisih antara total revenue dengan total variable cost, atau contribution margin sama dengan total revenue dikurangi dengan total variable cost. Contribution margin merupakan jumlah pendapatan yang dapat menutupi biaya tetap, sedangkan contribution margin per unit adalah selisih antara selling price dengan variable cost per unit. Nah, contribution margin per unitnya sendiri dapat dihitung dari harga jual dikurangi dengan variable cost per unit. Selain dinyatakan dalam bentuk moneter, contribution margin dapat pula dinyatakan dalam bentuk persentase yang merupakan perbandingan antara kontribusi margin terhadap penjualan atau pendapatan penjualan. Jadi persentase kontribusi margin sama dengan kontribusi margin dibagi dengan pendapatan. Nah, ini kita masuk ke contoh soal supaya lebih mudah. Setelah lulus sarjana kesehatan masyarakat, Emi memutuskan membuka bisnis toko buku kesehatan. Ia mengawali bisnisnya dengan menjual paket buku tutorial senam sehat dan DVD senam sehat seharga 120.000 per paket. Sesuai perjanjian, jika ada paket yang tidak terjual bisa dikembalikan ke penerbit dengan uang pengganti penuh sebesar 120.000 per paket. Agar buku yang dijual dapat laku, ia mengikuti pameran yang diadakan sebuah instansi pemerintah dengan harga 200.000 per paket dan harus membayar sewa booth sebesar 2 juta. Pertanyaannya, jika Emi menjual 5 buku, berapakah kontribusi marginnya? Berapakah kontribusi per unit dan berapakah persentase kontribusi margin? Selanjutnya, jika Emi menjual 40 paket, berapakah kontribusi margin, kontribusi per unit, dan presentasi kontribusi margin? Pertanyaan ketiganya, berapakah minimal paket yang Emi harus jual supaya mencapai titik impas? Nah, diketahui bahwa soalnya biaya pembelian buku 120.000, harga jual paket buku 200.000 per paket. Nah, di sini untuk mengikuti pameran tersebut dia menjual harga 200.000. Terus biaya sewa booth-nya 2 juta. Pertanyaan jawaban untuk nomor 1, jika ia menjual hanya 5 buku, maka total revenue dikurangi dengan total variable cost. 5 dikali 200.000 sama dengan 1 juta, kemudian 5 dikali 120 sama dengan 600.000, sama dengan 400.000. Itu adalah kontribusi margin. Untuk kontribusi margin per unitnya itu 200.000 dikurangi 120 jadi 80.000 per unit. Persentase kontribusi margin yaitu contribution margin dibagi revenue dikali 100%. 400.000 dikali 1 juta sama dengan dikali 100.000 sama 100% sama dengan 40%. Nah, jika mampu menjual sampai dengan 40 buku, maka kontribusi marginnya menjadi 3.200.000. Dari 40 dikali 200.000 dikurangi 40 dikali 120.000. Itu adalah keuntungannya. Kontribusi margin per unitnya tetap 80.000. Nah, untuk mencapai titik impas, berapakah buku yang harus dijual? Nah, kalau pakai pendekatan matematis, jika jumlah titik impas yang dinyatakan dengan Q, kontribusi margin sama dengan fixed cost atau total variable revenues dikurangin variable cost sama dengan fixed cost. Jadi 200.000 dikali Q dikurangi 120.000 dikali Q sama dengan 2 juta. 200.000 Q dikurangi 120.000 Q sama dengan 2 juta, maka 80.000 Q sama dengan 2 juta. Q-nya adalah 25. Nah, di sini berarti dia harus menjual 25 paket buku untuk mencapai break even point. Gitu. Jadi menghitung BEP berapa yang harus dijual, berapa unit yang harus dijual untuk mencapai titik keseimbangan atau break even. Jadi si orang ini tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Jadi maka kalau misalnya dia menjual 40 buku, 40 paket buku, maka dia untung di situ. Selanjutnya menghitung break even point. Menggunakan contoh soal di atas, tentukan titik break even point dengan menggunakan pendekatan matematis dan pendekatan margin kontribusi.
Kalau pendekatan matematis tadi sudah kita jelaskan di atas. 200.000 Q dikurangi 120.000 Q dikurangi 2 juta sama dengan 80.000 Q min 2 juta. Q nya sama dengan 25. Kalau perhitungannya dengan margin kontribusi dengan formula sebagai berikut. Operating income sama dengan kontribusi margin per unit dikali quantity of unit sold dikurangi dengan fixed cost. Nah, di sini 80.000 dikali Q dikurangi 2 juta. 80.000 Q dikurangi 2 juta. 2 juta dibagi 80.000 sama aja, sama dengan 25. Nah, kalau contoh yang ketiga menghitung unit yang dijual atau dari profit tertentu. Menggunakan contoh di atas, jika profit yang diharapkan adalah 1.600.000, maka tentukan jumlah paket buku yang harus terjual dengan menggunakan pendekatan matematis dan menggunakan pendekatan margin kontribusi. Cara yang pertama, pendekatan matematis dengan formula sebagai berikut. Operating income sama dengan selling price dikali quantity of unit sold dikurangi variable cost per unit dikali quantity of unit sold dikurangi fixed cost. Jadi 1.600.000 sama dengan 200.000 Q dikurangi 120.000 Q sama dengan 2 juta. Kemudian keuntungan yang diharapkan 1.600.000 sama dengan 80.000 Q dikurangi 2 juta. 1.600.000-nya pindah ruas ke sebelah kanan dan 80.000-nya pindah ruas. Maka 2 juta dikurangi dengan 2 jutanya ditambah sama dengan 1.600.000 sama dengan 3.600.000 dibagi 80.000. Maka dia akan menjual 45 unit untuk mendapatkan keuntungan 1.600.000. Pendekatan margin kontribusi dengan formula sebagai berikut. Operating income-nya dari kontribusi margin dikali dengan quantity of unit sold dikurangi fixed cost. Maka 1.600.000 sama dengan 80.000 Q dikurangi 2 juta. Sama dengan 80.000 Q sama dengan 2 juta ditambah 1.600.000 di sini ya. Maka Q-nya sama dengan 3.600.000 dibagi 80.000 sama dengan 45. Maka nilai penjualan dalam rupiahnya 45 dikali 200.000 sama dengan 9 juta. Jadi untuk mendapatkan keuntungan sebesar 1.600.000 dia harus menjual sebanyak 45 unit atau 45 paket buku atau dengan nilai 9 juta rupiah. Oke, demikian untuk pertemuan materi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Minggu depan kita akan kembali bertemu dengan presentasi pada kelompok 1. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.